Polemik Raffi Ahmad yang terciduk di kerumunan tanpa menerapkan protokol kesehatan pasca menjadi perwakilan kaum milenial sebagai penerima vaksin perdana kian bergulir panas. Ia pun dilaporkan oleh advokat David Tobing ke pihak kepolisian terkait pelanggaran protokol kesehatan. Sempat dilayangkan ke Polda Metro Jaya, namun laporan tersebut kini telah dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. Saat ditemui kemarin, Ketua Infokom Lisman Hasibuan akan terus mengawal kasus ini hingga pihak-pihak terkait termasuk Raffi, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, dan yang terpenting si penggelar acara diproses secara hukum yang berlaku. Lantas seperti apa kelanjutan dari kasus yang menyeret nama Raffi dan sejumlah nama besar lainnya tersebut? Ya, hari ini saya ke Polres dalam rangka koordinasi yang diarahkan daripada Krimsus kemarin dari Polda Metro untuk ke Polres Selatan penanganan kasus terkait kerumunan kan yang melibatkan publik figur Raffi Ahmad dan ya pejabat elit yaitu saudara Ahok kan dan kawan-kawan yang lain. Pada prinsipnya kita tetap mengawal karena kasus ini ada di Polres Selatan dan kita minta nanti hari Senin bisa jumpa sama Pak Kapolres supaya bisa kasus ini tetap berproses dan kalau bisa secepat mungkin pemilik rumah tersebut dijadikan tersangka karena dialah menjadi sebab mulanya awal terjadinya kerumunan tersebut. Kalau laporan sih nggak ditolak gitu. Pada prinsipnya karena proses berkas ini kan sudah diserahkan ke Polres Selatan. Jadi nggak perlu lagi laporan masyarakat lagi karena sudah ada kejadian. Ya ini kan sudah laporan istilahnya laporan TPA kan dari kepolisian sendiri sudah ada dan sekarang kan diproses di Polres Selatan juga. Nah, tinggal kita mengawal sampai bagaimana kepolisian Polres Selatan bisa memanggil pihak-pihak terkait, terutama ya memanggil pemilik daripada kafe tersebut atau rumah yang dijadikan kafe dan Raffi Ahmad dan Ahok. Itu aja. Atas tindakannya tersebut, Raffi digugat ke Pengadilan Negeri Depok dengan pasal perbuatan melawan hukum. Yang mana tak main-main, sang penggugat menuntut Raffi untuk tidak keluar rumah selama 30 hari setelah mendapat vaksin COVID-19. Tak hanya itu, ia pun turut menuntut Raffi untuk meminta maaf lewat 7 media cetak, 7 media elektronik, serta sosial media yang ia miliki. Pasalnya, permintaan maaf yang sempat diutarakan Raffi sebelumnya dianggap tidak secara serius, sehingga harus dilakukan dengan cara yang lebih sungguh-sungguh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ahmad. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Di situ kondisinya juga memang sebelum masuk rumahnya mengikuti protokoler, tapi pas di dalam kebetulan saya lagi makan, tidak pakai masker dan ada yang. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mengingatkan saya baik di media sosial, mengingatkan saya japri langsung. Saya ucapkan terima kasih, dan juga untuk semuanya jangan takut vaksin, tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, dan juga buat teman-teman sekali lagi kita jaga kesehatan. Melawan hukum itu bukan berarti hanya melawan atau bertentangan dengan peraturan perundangan. Melawan hukum itu juga melawan kepatutan, kepantasan, dan kehati-hatian. Sebagai pihak yang diminta untuk memberikan menginfluence masyarakat sesuatu yang positif terhadap vaksinasi, dia melakukan hal sebaliknya. Dia itu tidak patut menjadi duta, dia juga tidak patut, tidak hati-hati dalam melangkah, dalam bergaul, dalam berkerumun, bersosialisasi. Padahal dia udah dijadikan duta istilahnya. Nah ini yang melawan hukumnya, dan untuk itu memang di dalam permintaan saya kepada hakim melarang Raffi untuk keluar dari rumah selama 30 hari sejak vaksin kedua. Dan terakhir memang supaya dia lebih serius meminta maaf, karena yang kami lihat di Instagramnya kok meminta maaf sambil yang gembira, itu kan menyinggung perasaan orang banyak gitu ya, terutama yang pernah kena COVID atau keluarganya korban COVID. Ya dia harus minta maaf di koran, di TV, kami minta 7 koran setengah halaman, dan di televisi 7 televisi, dan di Instagram atau sosial media miliknya dia.
Di sisi lain, gugatan yang dilayangkan kepada Raffi Ahmad pun menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya terdapat sebagian warganet yang menganggap hal ini merupakan upaya pansos alias panjat sosial. Lisman Hasibuan pun mengaku dirinya tak mau ambil pusing perihal tersebut. Pasalnya ia merasa apa yang dilakukan Raffi dapat memberikan dampak yang buruk di kalangan masyarakat terkait vaksinasi yang kini tengah gencar digalakan pemerintah. Kita ngapain jadi pansos kan itu? Ya kan gak ada untungnya bagi kita kan tetap perjuangan rakyat, mengawal kepentingan rakyat banyak. Artinya apa? Raffi Ahmad saat ini kan menjadi influencer, menjadi harapan dari presiden karena dia punya simpatik dan punya fans yang banyak. Kalau dia habis vaksin dia istirahat kan lebih bagus. Malah ini datang hura-hura bersama teman-teman, dia menunjukkan foto tanpa masker lagi. Nanti kan ditiru rakyat gimana? Habis vaksin buka masker, jalan merasa hebat kan itu, merasa imunnya kuat. Nah, ini kan salah tafsir nanti. Karena apa? Karena saat ini kita perlu mengawal kasus ini. Raffi Ahmad itu kan dia influencer gitu, yang menjadi perhatian publik, yang menjadi contoh, yang dipakai sama Presiden Republik Indonesia. Tetapi setelah dia divaksin, dia buat pertemuan ya semacam hura-hura yang mengakibatkan banyak rakyat Indonesia kecewa kan itu. Pak, kita sesalkan juga kenapa Presiden bisa memilih Raffi Ahmad, kan masih banyak macam Deddy Corbuzier, ada Syahrini kan itu. Jadi mereka yang bisa lebih bagus lagi, tapi ya kejadiannya sudah begini kan itu. Jadi saya koordinasi sama piket reskrim, nanti saya diarahkan mungkin hari Senin bisa ketemu Kasat Reskrim atau Kapolres, karena kan semua keputusan ada di pimpinan dan mereka kan nggak bisa menjawab semua. Alhamdulillah, tapi kasus ini sudah ada di Polres Selatan. Sekarang kita tantang, Polres Selatan berani nggak memanggil Raffi Ahmad dan Ahok? Ya, kita tunjukkan sama publik ya itu. Adil-adilnya kan. Sementara itu, tak hanya Raffi Ahmad, sorotan tajam pun mengarah kepada pihak yang menggelar acara tersebut. Pasalnya beredar kabar bahwa diadakan secara ilegal alias tidak memiliki izin. Karena itulah pihak penyelenggara dan pemilik tempat dirasa juga harus bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukannya tersebut. Lantas, benarkah pihak kepolisian dirasa pula harus menetapkan penyelenggara dan pemilik tempat sebagai tersangka? Ya kalau permintaan maaf sebagai manusia biasa tetap kita maafin, ya kan. Tetapi kan proses hukum ya mudah-mudahan bisa berjalan. Terutama pemilik kafe, dia harus dijadikan tersangka karena kan informasinya kafe tersebut adalah ilegal. Nah, informasi yang kami terima itu kan sebuah rumah didesain seperti kafe. Nah, hanya persoalannya kan penempatan dan pemakaiannya kan, apalagi dia mengundang para artis, para elit, kan semacam kafe lah kan itu. Tapi kan kenapa harus dipublikasikan dan terjadi ya sampai saat ini udah kegaduhan publik kan itu terkait dengan kehadiran Raffi Ahmad. Saya memang advokat yang selain menangani perkara-perkara korporasi, konsumen, dan banyak juga perkara publik. Artinya saya memang mengamati perkara-perkara publik. Dalam hal ini, khusus untuk penanganan COVID, khusus untuk vaksinasi, saya mengikuti siapa saja yang kemarin menjadi penerima vaksin pertama. Salah satunya Raffi. Dan saya betapa kagetnya ketika malamnya juga dia diberitakan berkumpul tanpa mengikuti protokol kesehatan. Nah, disitulah saya memikirkan untuk menggugat, dan saya juga mendapatkan laporan dari teman-teman atau keluarga-keluarga yang ada saudaranya yang meninggal karena COVID, ada yang sakit, bahkan yang penyintas COVID pun itu akhirnya ngadu gitu loh, kok enak-enak aja dia begitu, padahal dia udah dipercaya oleh negara menjadi penerima vaksin pertama, dia udah diminta jadi influencer, artinya memberikan aura positif atau memberikan pesan positif, itu kan artinya malah sebaliknya gitu loh. Nah, ini yang membuat saya mengajukan gugatan. Menerima berita tersebut pukul 12.30 ya. Kemudian kami bersama tim gugus tugas ya hadir ke lokasi untuk melakukan cross check pengecekan di lokasi. Hadir kami bersama unsur 3 pilar dari Satpol PP, kemudian dari unsur TNI, Koramil, dan unsur Polsek. Bahkan kemarin dari Polres, Pak Kasat Intelkam juga hadir untuk ke lokasi bersama dengan Polres yang lain. Kalau dari keterangan beberapa yang kami peroleh memang hanya sekitar 18 orang. Nanti bisa dihubungkan juga dengan video yang viral tersebut. Sebenarnya pemilik rumah itu sudah kami lakukan interogasi di tempat kemarin. Tinggal sekarang
untuk penjadwalan untuk dilakukan undangan klarifikasi nanti, tapi setelah Satpam lingkungan maupun yang Satpam Raffi Ahmad merupakan sosok yang terpilih untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 secara perdana bersama orang-orang besar termasuk Presiden Joko Widodo. Suami Nagita Slavina itu dipilih negara agar dapat menjadi percontohan bagi kaum milenial. Karena itulah apa yang dilakukan Raffi dengan menghadiri pesta tanpa menerapkan protokol kesehatan mengundang reaksi negatif dari warganet, bahkan selebriti tanah air lainnya. Dan beberapa hari pasca mendapatkan vaksin, Raffi pun berbagi cerita terkait gejala-gejala yang dialaminya. Lantas seperti apa kondisi Raffi pasca vaksinasi COVID-19? Ayang, gimana rasanya? Ini udah hari, kan udah berapa hari nih vaksin? Kamu gimana? Seger? 13 kemarin, udah 3 hari. Nggak ada apa-apa sih, cuma hari pegal sama ngantuk doang. Ya udah nggak ada apa-apa. Sekarang nggak gimana? Enggak, nanti paling aku kan ada panggilan itu tanggal berapa aku vaksin lagi. Tapi alhamdulillah sih aku senang banyak yang mau vaksin gitu, karena ya vaksin kan pasti dikasih sama Pak Jokowi, pemerintah, siap buat masyarakat kan pasti yang terbaik gitu jadinya. Iyalah, cuman ini aja kalau ada hoax gitu. Hari ini alhamdulillah bukti nyatanya aku baik-baik aja, nggak ada apa-apa gimana nggak ada sih. Ya tetap kerja, tetap ngapain, beraktivitas. Tetap kerja, tetap bisa kerja, tetap bisa beraktivitas. Indonesia. Sekali lagi mohon maaf bila mana kejadian tadi malam membuat ricuh. Sekali lagi dengan kerendahan hati saya minta maaf. Untuk kedepannya saya pribadi juga akan lebih aware lagi dalam apapun dimanapun saya berada. Saya juga minta maaf karena kejadian ini jadi heboh. Sekali lagi pun saya mengingatkan juga untuk kalian, untuk semuanya, untuk saya juga, untuk semuanya tetap kita mentaati protokol kesehatan 3M. Dan saya juga tidak ingin mengecewakan banyak pihak. Apalagi kemarin saya juga alhamdulillah sekali beruntung banget saya mendapatkan kesempatan untuk divaksin yang pertama. Kebahagiaan tengah menyelimuti Gisel Anastasia dan Gading Martin. Ya, putri sematawayang mereka, Gempita Nora Martin, baru saja berulang tahun yang ke-6 pada Sabtu 16 Januari 2021 kemarin. Dan di hari pertambahan usianya tersebut, Gempi pun larut dalam sukacita mendapatkan kejutan ulang tahun dari ayah dan ibunya. Meski Gisel dan Gading telah berpisah, keduanya tetap kompak merayakan ulang tahun Gempi. Keduanya pun memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada putri kecilnya. Maka seperti inilah potret kebahagiaan Gisel Anastasia dan Gading Martin saat merayakan hari ulang tahun Gempita Nora Martin. Kerjasama barengnya untuk urusan Gempi dan segala macam, kita akan terus kerjasama untuk kebahagiaan Gempi dan lain-lain. Dirayakan secara sederhana dan di rumah, tak menyurutkan kebahagiaan gadis cilik yang menggemaskan itu. Ia pun diselimuti kehangatan saat meniup lilin bersama kedua orang tuanya. Tak ada rasa canggung, Gisel dan Gading tampak kompak di hari bahagia putrinya itu. Setelah meniup lilin, potong kue dan rangkaian acara lainnya, Gading pun dengan semangat merakit hadiah ulang tahun berupa trampolin untuk Gempi. Dengan penuh sukacita, Gisel pun mengabadikan momen saat Gempi dan ayahnya tengah sibuk dengan mainan barunya itu. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday,
jadi seksi sibuk mau bikin trampolin. Hadiahnya siapa? Siapa, Gem? Hadiah siapa? Dari? Bapak Apa ya? Aduh, oke. Makasih, Pak. Buat semuanya tuh tetap yang paling baik. Nggak pernah berusaha menghilangkan nilai papanya. Kalau bisa usaha selalu netral. Maksudnya selalu misalnya dia ngomong Uncle J ganteng, aku akan selalu bilang iya. Terus aku akan selalu brainstorming kayak siapa lagi yang ganteng. Nanti dia akan bilang kan Pak Imam, apa Papa. Terus aku bilang iya Papa paling ganteng ya. Aku selalu masukin kayak gitu, paling sayang, your first love, Papa yang aku selalu gitu kok. Di momen hari ulang tahunnya, Gempi juga terlihat kompak dengan Gisel. Keduanya mengenakan busana yang sama dengan paduan warna cerah dan meriah. Gisel pun turut menyiapkan kejutan ulang tahun untuk sang putri, yaitu rekaman ucapan selamat ulang tahun dari sejumlah selebriti tanah air, diantaranya Agnes Mo, Maya Estianty, hingga Rafathar. Kebahagiaan Gempi pun semakin memuncak lantaran mendapatkan begitu banyak kado dari orang-orang yang menyayanginya, termasuk kekasih Gisel, Wijaya Saputra alias Wijin, yang turut hadir merayakan ulang tahun Gempi. Widih, udah nungguin dari tadi kadonya. Ini dari VV, ini dari apa? Mana yang besar banget kadonya? Itu di bawah. Berat juga. Apa sih? Allah, curiga nian. Oh. Nanti cuma pengen ngucapin happy birthday. You've grown to be a really cute and smart girl. Love you, Gempi. Makasih Bunda. Cici. Wah, pokoknya kita jago deh. Bener, jangan khawatir soal Gempi. Jangan khawatir. He's in a good hand. Kalau aku memang lagi kerja, maksudnya waktu aku misalnya mau pacaran juga tuh bukan yang terus spesial pacaran. Aku tuh pasti nyempetin kok kerja, ntar sambil ditemenin atau gimana. Jadi aku udah sisanya waktunya buat Gempi atau enggak. Kalau emang mesti pergi kayak kemarin, tapi aku udah nyetingin Gempi tuh di sini gimana aja, ngapain aja, mama apa segala macam, bapaknya juga begitu, nggak lepas tangan begitu aja. Misal mau pergi janjian kok gitu, misalnya kayak ke Bali apa, maksudnya jadi emang nggak usah khawatir lah, anaknya baik-baik aja. Maksudnya kalian kan juga bisa lihat sendiri, nanti kalau ada perubahan behavior dari Gempi juga kelihatan kok. Tuh anaknya loh sampai sekarang juga happy-happy aja, pinter-pinter aja, seneng aja, bodor-bodor aja gitu loh maksudnya. Tak dipungkiri, walaupun keduanya sudah bercerai, hubungan Gading Marten dan Gisela Anastasia masih terjalin dengan baik. Keduanya pun memegang teguh komitmen untuk bekerja sama, mengasuh putri sematawayang mereka itu. Sebagai couple yang difavoritkan banyak orang saat masih menikah dulu, Gading dan Gisel selalu harmonis jika menyangkut urusan Gempi. Iya, meski gagal sebagai pasangan, namun Gading dan Gisel merasa harus berjuang keras untuk menjadi orang tua yang baik bagi putri mereka. Jangan sampai Gempi kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya, meski keadaannya tak seperti dulu lagi. Gak mau nambahin masalah, karena sebenarnya maunya tujuannya itu untuk yang lebih baik ke depan, dan kita mau komit untuk mau jagain Gempi ke depan. Jelasin sih anyway. Cuman ya kita berdua aja mau baik-baik kok buat Gempi gitu. Jadi ya udahlah. Tapi kalau kita berpisah terus harus jadi berantem kan, musuhan kan gitu. Tapi berpisahnya memang sudah dipikirkan baik-baik sebelumnya, sampai akhirnya berani dikeluarkan seperti ini kan pasti sudah melalui proses yang panjang. Ya sedih sih, maksudnya ya memang kita tidak saling menyalahkan gitu. Lagi sebagai kepala keluarga, kalau memang harus ada yang disalahin saya gitu, karena saya kan kepala keluarga. Tapi kita memang tidak saling menyalahkan, kita berusaha untuk selalu baik untuk Gempi. Jadi
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.